Bab 434. Bab 434 Kehilangan Wajah. Di ruang konferensi yang terletak di dekat puncak Heaven Door Spirit Pagoda, lebih dari selusin eksekutif tingkat tinggi duduk terpaku pada layar besar, beberapa mengenakan beberapa rambut abu-abu dan yang lainnya lebih maju di tahun-tahun mereka. Di layar diputar rekaman pertempuran antara 6 anak dan 3 Mesya. Video tersebut memiliki resolusi tinggi dan audio yang jernih, milik perangkat perekam Mesya. Kami penegak yang dikirim oleh markas besar untuk mengevaluasi kemampuan para penegak setempat untuk beradaptasi dengan situasi baru. Kamu mengecewakan, hanya karena kami anak-anak kecil, Anda meremehkan kami dan mengabaikan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kami bermusuhan. Apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa penguasa roh jahat melancarkan serangan teroris belum lama ini? Para penguasa jiwa jahat itu unggul dalam menyamarkan diri mereka sendiri. Jika Anda semua sangat lemah, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika bahaya benar-benar datang? Kami hanya di sini untuk membuat Anda semua di kaki Anda. Kembali dan renungkan ini, lalu tulis laporan ke kantor pusat. Dipahami. Petik 2. Begitu pemimpin gerombolan anak-anak menyampaikan kata-kata ini, ia pergi dengan tenang dalam perjalanan. Tidak sekalipun dia melirik ke belakang. Ekspresi ragu muncul di wajah semua orang yang hadir. Pagoda Master, apakah Departemen Penegak Mabes memiliki yurisdiksi atas kita? Bukankah itu pekerjaan Departemen Pengawas? Tanya seorang lelaki parubaya, matanya menatap lelaki tua di ujung meja. Bukankah itu yang dia katakan salah? Penatua mendengus. Lupakan latar belakang anak-anak ini untuk saat ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kata-kata mereka tidak benar? Bagaimana Departemen Penegakan Hukum kita begitu longgar sehingga mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan anak-anak? Ada serangan teroris sebelumnya hari ini. Dan menurut sumber yang dapat dipercaya, seorang penguasa jiwa jahat menyerang stasiun kereta sesudahnya. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk penyelidikan internal. Jika standar Departemen Penegakan kami benar-benar turun sangat rendah, maka semua orang di sana bisa melupakan gaji mereka. Petik 2. Seluruh ruangan kehilangan lidah karena amarah. Naikkan tingkat siaga Departemen Penegakan menjadi oranye. Kami akan menggunakan investigasi internal untuk memeriksa keadaan. Sekarang saya berpikir tentang itu, tidak cukup hanya dengan 3 pilot untuk menulis laporan. Mintalah semua orang di Departemen Penegakan menulis juga, dan gandakan pelatihan mereka. Petik 2. Dimengerti. Pertemuan itu ditunda dan suasana berat di ruangan terangkat saat semua orang keluar. Semua orang kecuali Master Pagoda dan seorang pria parubaya. Apakah Phoenix Surgawi Douluo mengatakan sesuatu? Tanya Pagoda Master. Dia belum mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya dia menyerahkannya pada kebijakan kami dan tidak akan campur tangan dengan keputusan kami. Pagoda Master, haruskah kita menangkap anak-anak itu? Petik 2. Apakah kamu sangat suka kehilangan muka? Letakkan diam untuk masalah ini. Jangan sampai bocor ke publik. Petik 2. Oke, anak-anak hari ini pasti berani sekalipun. Petik 2. Master Pagoda meliriknya. Kamu bilang mereka harus mengunjungi 10 kota untuk ujian mereka. Pria parubaya itu mengangguk. Itulah yang dikatakan Bu Yue padaku. Petik 2. Senyum licik menyelinap di bibir Pagoda Master. Pastikan ini tidak bocor ke cabang lain. Kami tidak akan menjadi satu-satunya yang kehilangan muka. Petik 2. Pipi pria parubaya itu bergerak-gerak. Pagoda Master, sikap macam apa itu? Master Pagoda akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan mendekati jendela, mengintip ke pemandangan kota. Kami sudah lama merasa damai. Kami membutuhkan sesuatu untuk menempatkan kami pada kaki kami. Hanya 5 tahun lagi. Dia hampir tidak bisa merasakan kakinya. Atau bernafas, dalam hal ini. Meskipun terlihat panjang dan keras, Tangulin dan teman-temannya tidak dapat menyewa mobil. Setidaknya, mereka tidak dapat menemukan satu yang bisa membawa mereka keluar dari Heaven Door City. Tidak ada pilihan lain, mereka membeli mobil jiwa kecil seharga 800.000 kredit. Itu hampir semua uang yang diterima Tangulin dari pamannya, dan itu hanya cukup untuk satu mobil. Sedihnya, mobil ini hanya dapat memuat 5 orang dengan nyaman, yang merupakan masalah karena mereka memiliki 7 orang. Tepat setelah pembeliannya, Tangulin meminta maaf kepada Wu Zhangkong. Tidak ada ruang untuknya, bahkan tidak dengan semua orang berdesakan. Dia harus menemukan caranya sendiri. Xie adalah pengemudi, Su Lizhi berkuda di depan, dan Tangulin duduk di belakang bersama ketiga gadis itu. Untungnya bagi Tangulin, gadis-gadis itu sangat kurus. Sial baginya, dia tidak. Dia mendapati dirinya menempel di jendela seperti spesimen aneh. Di sebelahnya duduk kue 3 lapis Bu Yue, Ye Xinglan, dan Su Xiaoyan dalam urutan itu.
Xie adalah pengemudi yang memadai namun mengemudi tanpa lisensi. Dia memang punya satu, tapi tentu saja, itu telah disita bersama dengan barang-barang lainnya. Tidak ada pilihan selain bergantung padanya. Mereka hanya bisa menyilangkan jari agar tidak ketahuan. Ketika mobil melaju melalui jalan raya, Tang Wulin melakukan yang terbaik untuk mentolerir ketidaknyamanan. Bagian belakangnya begitu ramai sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Ketika kita sampai di kota berikutnya, bagaimana kalau aku mencari uang lebih banyak dengan menempa dan membelikan kami mobil yang lebih besar? Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu sudah berusaha menghindariku? Sebenarnya, Tang Wulin merasa cukup nyaman dengan wanita itu menekannya. Dia lembut dalam semua hal yang benar. Gu Yue, apakah kamu menambah berat badan? Saya tidak ingat Anda begitu lembut. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Gu Yue mencambuk wajahnya yang memerah darinya, asap naik dari kepalanya. Xie terkekeh, melihat sekilas pertukaran itu dari kaca spion. Wulin, kau benar-benar tidak bersalah. Itu disebut pubertas. Itu normal untuk gadis-gadis usia ini untuk berkembang seperti itu. Petik 2. Diam, teriak ketiga gadis itu bersamaan. Lizzie, bagaimana menurutmu? Apakah saya benar? Xie mengirim pandangan memohon pada Su Lizzie. Aku merasa agak mengantuk. Saya akan tidur siang. Tanpa kata lain, Su Lizzie menutup matanya dan pura-pura mendengkur. Ditekan ke pintu, Tang Wulin tidak punya pilihan selain menonton pemandangan terbang. Hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Aroma yang menyenangkan melayang ke arahnya. Berkedip keluar dari lamunannya, dia menyadari itu berasal dari Gu Yue. Dia menelan. Ya dewa, Xie benar. Dia benar-benar melewati masa puber, sudah mulai tumbuh. Desahan keluar dari bibirnya. Kami bukan anak-anak lagi. Kesuraman mengendap di hatinya, tebal dan berat seperti kabut. Sampai hari ini, Tang Wulin masih belum mendengar kabar dari ibu atau ayahnya, dan sebagai hasilnya melihat teman-temannya sebagai orang paling penting dalam hidupnya. Tidak ada yang terlalu berlebihan bagi mereka, bahkan mengorbankan dirinya demi mereka tidak ada habisnya. Mereka adalah apa yang mendorongnya untuk hidup, apa yang memberi makna bagi hidupnya. Karena alasan ini, Tang Wulin takut kehilangan mereka dan apapun yang dapat mengubah fondasi hubungan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Wang Jinxi dan Zhang Yangzi telah meninggalkan kelompok mereka, dia berjuang dengan depresi. Dunia tampak tertutup kain kelabu, dingin saat disentuh. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Melihat perubahan suasana hatinya, Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengatur dirinya kembali dengan pola pikir positif. Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Membosankan di sini, mari kita bicarakan sesuatu, kata Tang Wulin. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang, hatinya adalah contoh dari kebajikan. Gu Yue meliriknya, mereka masih saling menempel, sisi ditekan ke samping. Dia yang mendorongnya ke kursi dekat jendela dan menempatkan dirinya di antara dia dan gadis-gadis lain. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Semua orang tahu apa yang dia lakukan dan tidak berani menghalanginya. Mungkin mereka masih muda, anggota kelompok yang lain bisa secara praktis mencium ketegangan Ual, terutama dari seberapa baik Gu Yue memperlakukan Tang Wulin. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah seberapa sering dia berlari panas dan dingin, seolah-olah dia sengaja menjaga jarak darinya. Apa yang ingin kamu katakan? Armor perang, aku seharusnya bisa menembus peringkat 40 ketika kita kembali dan mendapatkan jiwa roh lain. Kita bisa terus membuat baju perang, kata Ye Xinglan. Tang Wulin tertawa, kami akhirnya jauh dari sekolah, jadi mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak berhubungan. Baik, bagaimana dengan ambisi kita, Xinglan? Kamu mulai. Ada apa dengan hatimu? Petik 2. Bab 435. Bab 435 ambisi. Setelah beberapa saat hening, Ye Xinglan membuka mulutnya. Aku ingin tinggal di Shrek. Saya ingin tinggal di sana selamanya dan tidak pernah pergi. Saya mungkin telah diturunkan ke pengadilan luar, tetapi saya yakin saya akan kembali ke pengadilan dalam suatu hari. Setelah itu terjadi, aku akan bekerja keras untuk menjadi Master Armor Tempur dan salah satu wali akademi. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sangat, Anda tidak ingin pergi keluar dan menjelajahi dunia. Petik 2. Aku masih bisa melakukan itu. Shrek Academy hanyalah sebuah tempat. Namun, sejak saat jiwaku bangkit sebagai pedang Stargot, para tetua klanku memberitahuku bahwa aku harapan dan masa depan klan. Mereka mengatakan kepada saya untuk tumbuh kuat dan merevitalisasi klan. Saya tidak tertarik dengan semua itu. Saya suka pedang, tapi saya tidak suka politik klan.
Saya hanya menyadari apa yang sebenarnya saya inginkan ketika saya pergi ke Shrek. Saya suka semua tentang Shrek, kedamaian, ketenangan, suasana keseluruhan. Selama saya tetap menjadi bagian dari Shrek, klan saya tidak bisa memaksa saya untuk melakukan apapun. Saya ingin tinggal di sana selamanya. Petik 2. Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, jadi pada dasarnya Anda ingin menjalani kehidupan seorang wanita muda yang pendiam. Ye Xinglan mengerang. Kamu mengerti. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan menoleh ke Su Xiaoyan. Bagaimana denganmu, Xiaoyan? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak begitu tahu. Saya hanya ingin mencari pria yang baik untuk menikah ketika saya dewasa. Maka saya akan menjadi ibu rumah tangga. Saya mendapatkan apa yang dipikirkan Xinglan. Saya juga tidak ingin terlibat dengan politik klan saya. Saya hanya ingin tetap hidup sebagai putri yang menganggur. Akan lebih bagus jika jiwa bela diri saya bukan varian cahaya bintang. Petik 2. Tidak ada ambisi, ya. Xie mendengus. Aku bertujuan jauh lebih tinggi daripada kamu. Saya ingin menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters generasi ini. Sebuah generasi baru hanya dipilih untuk menggantikan yang lama setiap 50 tahun, dan saya mendengar bahwa generasi berikutnya dari Shrek 7 Monsters akan dipilih dalam 4. Siswa Shrek Academy yang berusia 25 atau lebih muda dapat bersaing untuk memperebutkan satu tempat. Saya pasti akan berhasil. Petik 2. The Shrek 7 Monsters, kata Tang Wulin dengan kagum. Suasana penuh hormat memenuhi mobil hanya dengan menyebutkan judulnya. Aku juga ingin menjadi satu. Mata Ye Xinglan bersinar. Ada banyak bobot untuk nama Shrek 7 Monsters. Setiap generasi berfungsi sebagai landasan Akademi Shrek, dan mungkin bahkan untuk seluruh dunia yang menguasai jiwa. Tang San, pendiri legendaris Sekte Tang, telah memimpin generasi pertama dari Shrek 7 Monsters. Generasi itu merevolusi struktur kekuasaan di seluruh benua. Generasi berikutnya yang paling terkenal adalah Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao. Mereka telah mengejutkan seluruh benua dengan prestasi mereka, dan kemudian Spirit Ice Douluo mendirikan Spirit Pagoda. Judul Shrek 7 Monster adalah salah satu penghargaan terbesar di benua Douluo. Hanya siswa dari Akademi Shrek yang memenuhi syarat untuk mengambil jubah itu, dan bahkan kemudian, kesempatan itu bergantung pada keberuntungan. Seleksi untuk setiap generasi hanya datang sekali setiap beberapa dekade. Jika seseorang dilahirkan terlalu dini atau terlalu terlambat, mereka akan selalu kehilangan kesempatan mereka. Untungnya, Tang Wulin dan teman-temannya datang pada waktu yang tepat. Mereka bisa mencoba menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka hanya akan 18 ketika waktu seleksi tiba. Pada saat itu, mereka akan menghadapi para jenius dengan keuntungan hingga 7 tahun. Aku punya tujuan yang tinggi. Xie menyatakan dengan bangga. Apa gunanya tujuan jika Anda tidak bisa mencapainya? Su Xiaoyan menusuknya. Xie marah. Kamu siapa bilang aku tidak bisa? Saya akan mempertaruhkan segalanya di atasnya. Ini adalah tujuan hidupku. Petik 2. Di mana Anda mendengar tentang semua ini? Tanya Tang Wulin. Dari Yuanen, Xie menjawab tanpa sadar. Semua orang selain dia bersenandung dengan serius. Kalian, Xie menatap mereka dengan malu. Ketika dia melakukannya, mobil itu melayang ke samping. Itu hampir mengenai pagar, tapi dia berhasil mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan dan dengan panik membelok. Belokan tajam membuat yang lain tidak sadar. Gu Yue, khususnya, dilemparkan ke arah Tang Wulin. Dia jatuh kepadanya, memukul hidungnya, dan matanya berlinang dari rasa sakit. Awasi jalan, teriak Tang Wulin. Kamu bertanggung jawab atas 6 nyawa di sini. Gu Yue bergegas menggosok hidung Tang Wulin untuk meminta maaf. Xie menggerutu, siapa yang menyuruh kalian membuat suara aneh seperti itu? Begitu situasi menjadi tenang sekali lagi, Su Xiaoyan bergeser ke depan di kursinya. Jadi, apakah kamu melakukan semua upaya untuk menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters dan mengejar Yuanen Yehui? Ya, dia sangat kuat. Bukankah dia membuat tujuan yang baik untuk diperjuangkan? Xie berdalih. Tang Wulin tersenyum hangat pada perdebatan verbal sebelum berbalik ke Su Lizzie. Hei, Lizzie, bagaimana denganmu? Su Lizzie tersadar dari tidurnya yang pura-pura. Aku juga ingin tinggal di Shrek. Saya benar-benar malas dan Shrek cocok untuk saya, tetapi membuatnya menjadi Shrek 7 Monsters adalah impian pipa bagi saya. Selama saya bisa tinggal di sana, saya akan puas. Petik 2. Mengapa itu mimpi pipa? Tanya Tang Wulin. Ada seorang master jiwa tipe makanan di generasi pertama dari Shrek 7 Monsters, dan dia bahkan naik ke tingkat keilahian pada akhirnya. Jika dia bisa, mengapa tidak Anda?
Petik 2. Su Lizzie duduk tegak di kursinya dan berbalik untuk melihat Tang Wulin dengan kegembiraan di matanya. Wulin, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa melakukannya? Anda sedang berbicara tentang sosis besar Paman Oscar, kan? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku membaca bahwa dia bekerja sekeras yang dia bisa dan berhasil mengembangkan kekuatan tempur. Kemudian dia menanam sosisnya ke puncak dan bahkan memperoleh keterampilan jiwa kebangkitan yang saleh. Mari kita lakukan yang terbaik bersama. Lizzie, saya yakin kita bisa melakukannya sebagai tim. Petik 2. Baik, mau roti. Su Lizzie menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang sederhana. Tang Wulin menerima roti itu dan dengan cepat melahapnya dalam beberapa gigitan. Setelah selesai, dia melirik Gu Yue. Bagaimana dengan kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Menikahi kamu. Petik 2. Seluruh mobil menjadi sunyi. Gu Yue bukan orang yang berbicara. Xie telah meniru suara Gu Yue. Hei, Xie, aku tidak tahu kamu ingin mati hari ini. Kata-kata Gu Yue membawa ujung dingin bagi mereka. Xie dengan cepat memasang senyum ketakutan. Kakak ipar, saya membuat kesalahan. Saya berbicara tentang apa yang ada di hatimu. Jangan lupa bahwa saya sedang mengemudi sekarang. Ingat apa yang dikatakan Wulin. Ada 6 nyawa di mobil ini. Jangan bunuh aku. Petik 2. Tang Wulin merah karena malu. Diam, takut untuk hidupnya, Xie tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, apa ambisimu? Tanya Tang Wulin, menoleh ke Gu Yue. Dia ingin segera mengganti topik pembicaraan. Setelah hening sejenak, Gu Yue berbicara. Aku tidak ingin membohongi kalian, jadi aku tidak akan memberitahumu. Petik 2. Semua orang heran dengan jawabannya. Mereka mendengar kesuraman dalam suaranya. Oke, kata Tang Wulin. Tidak apa-apa, setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Anda tidak harus memberitahu kami. Gu Yue menatapnya. Sekarang giliranmu. Petik 2. Saya ingin bergabung dengan militer, jawab Tang Wulin tanpa ragu. Yang lain hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka mengira tujuannya adalah untuk menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters, jadi jawaban ini mengejutkan mereka sepenuhnya. Mengapa Anda ingin bergabung dengan militer? Tanya Gu Yue. Itu rahasia. Tang Wulin tersenyum kecut. Sebenarnya, dia ingin bergabung dengan militer untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk menemukan orang tuanya dan mengambil mereka kembali. Namun, dia tidak ingin membebani teman-temannya dengan masalahnya sendiri. Tanpa henti, Su Xiaoyan tersenyum manis. Semoga beruntung semuanya. Saya harap semua impian kita menjadi kenyataan. Petik 2. Tang Wulin memandang keluar jendela, seringai lebar di wajahnya. Saya benar-benar berharap impian saya menjadi kenyataan. Aku bahkan tidak akan peduli jika hari-hariku berlalu begitu saja asalkan ibu dan ayah kembali. Dan Naer juga, sudah begitu lama. Di sampingnya, Gu Yue menatap ke ruang kosong, tenggelam dalam kontemplasi. Lalu lintas bagus dan mereka melaju di sepanjang jalan raya. Naik kereta akan memakan waktu hanya 2 jam, tetapi mereka butuh 3,5 jam dengan mobil. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa tidak ada insiden di sepanjang jalan. Kami sudah tiba di kota surga roh. Bagaimana kita bisa menemukan lawan? Xie melirik Tang Wulin. Hari sudah senja, kilasan terakhir sinar matahari memudar di kejauhan. Ayo cari tempat tinggal dulu, jawab Tang Wulin. Ini hari yang panjang dan semua orang lelah. Kita bisa memikirkan hal-hal di pagi hari setelah kita beristirahat. Petik 2. Bab 436. Bab 436 Kaulah korup di sini. Secara keseluruhan, Tang Wulin dan teman-temannya menghabiskan banyak waktu karena serangan teroris. Untungnya, sekarang mereka memiliki mobil dan banyak uang, mereka dapat fokus menyelesaikan ujian mereka. Heaven Spirit City cukup padat. Mengikuti rute yang telah direncanakan Tang Wulin dengan cermat, mereka akan menuju 10 kota, yang semuanya setidaknya berukuran sedang. Alasannya sederhana, menemukan lawan yang cocok di kota yang kurang penduduk akan terbukti sulit. Setelah mereka menemukan sebuah penginapan, Tang Wulin membawa Xie dan Su Lizzie berbelanja makanan untuk dimakan di mobil nanti. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuang waktu mencari restoran di setiap kota. Tidak ketika mereka harus membersihkan lebih dari 1 kota per hari. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan poin tambahan untuk teman sekelas mereka. Apa yang membuat mobil jiwa begitu menarik adalah kemampuan mereka untuk diisi ulang menggunakan energi di pembangkit listrik atau kekuatan jiwa. Karena Tang Wulin dan yang lainnya semuanya adalah master jiwa, mereka dapat bergantian mengisi bahan bakar mobil. Dengan daftar belanja mereka terpenuhi, mereka makan malam dan akhirnya menyerah untuk tidur. Di dekat fajar,
sebuah mobil berdebu berhenti di Spirit Pagoda setempat. Dibandingkan dengan yang ada di Heaven Dow City, Pagoda Roh Heaven Spirit City jauh lebih kecil. Terjepit di antara sisi mobil dan teman-teman sekelasnya, Tang Wulin membuka peta dan membentangkannya dengan bagus dan lebar, mengarahkan jari telunjuk ke tempat tertentu di bawah tatapan terfokus Xie. Kamu sudah hafal rute itu, kan? Kami akan segera pergi setelah kami selesai di sini. Rencananya adalah untuk memukul 3 kota hari ini dan beristirahat di keempat kota. Jika kita bisa mengelolanya, kita harus bisa menyelesaikan ujian dalam 5 hari dan kembali ke Shrek Academy. Petik 2. Ya, saya sudah melakukan rute ke memori. Pagoda Roh terbuka pukul 9, jadi kita harus bersiap-siap sekarang. Xie melirik Gu Yue. Hei Gu Yue, tidak akan ada orang yang terlalu kuat di kota menengah seperti ini, kan? Tentu saja akan ada, tapi kami anak-anak, jadi tidak ada yang akan memperhatikan kami. Wulin menggertak dan lencanaku lebih dari cukup untuk menakut-nakuti mereka. Kami hanya perlu memilih seseorang yang sedikit lebih muda. Kurang berpengalaman, kami akan mengalahkan mereka, menggambar skuadron patroli kepada kami, lalu memukuli mereka juga. Setelah itu, kita keluar dari sana. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas ketika dia sedikit bergoyang, berhasil mengulurkan tangannya ke ruang kosong di pusat mobil. Aku sudah dirusak oleh kalian. Petik 2. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Kamu yang korup di sini, teriak mereka serempak pada Tang Wulin. Mereka jauh lebih siap daripada kemarin, seragam putih bersih yang menutupi tubuh muda dan kuat seperti otoritas berputar. Mereka telah membeli pakaian malam sebelumnya di bawah saran Gu Yue, dan pakaian baru itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan seragam markas Spirit Pagoda. Untungnya, set Departemen Pengawasan tidak memiliki lambang atau fitur yang membedakan yang mungkin perlu mereka improvisasi. Saat matahari naik ke cakrawala, Pagoda Roh tumbuh dan lebih hidup. Pintu mengayun terbuka, memberi jalan ke aliran jiwamu yang menetes. Mereka berenam bercampur dengan kerumunan dan menyebar untuk memilih target yang ideal. Mereka menghindari mereka dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat, mereka yang terlalu tua atau terlalu muda. Seseorang yang berusia antara 25 dan 35 cocok dengan profil pilihan mereka. Dalam rentang usia itu, seorang guru jiwa yang cukup berbakat kemungkinan akan memiliki 4 cincin jiwa. Mereka segera menemukan target. Dia cantik dan mengenakan pakaian olahraga, sekitar 26 atau 27 tahun. Dia datang ke Spirit Pagoda segera setelah dibuka dan pergi setengah jam kemudian dengan senyum. Xie lah yang menandainya. Dia telah merasakan dari fluktuasi kekuatan jiwanya 4 cincin jiwa, bahkan mungkin 5, dan memberi sinyal yang lain tentang temuannya. Dia hanya apa yang mereka cari. Yang lain dengan cepat bergabung kembali, mengikutinya keluar, lalu memblokir jalannya. Wanita itu terkejut dari suasana hatinya yang baik oleh penampilan tiba-tiba 6 orang yang menghalangi jalannya. Tetapi saat melihat wajah muda mereka, dia sedikit rileks, kekakuan pada posturnya membungkuk ke tepi yang tidak lurus dan lebih banyak kurva. Aku tidak bekerja untuk Pagoda Roh. Saya tidak bisa menjual Anda jiwa roh. Dia melambai dengan acuh pada mereka, salah paham tentang niat mereka. Kakak, kami ingin berdebat dengan Anda, kata Tang Wulin. Setelah banyak berdiskusi, mereka memutuskan untuk meninggalkan sandiwara bandit gunung. Itu terlalu memalukan. Berdebat, berhentilah bercanda, anak-anak, cepat pulang. Wanita itu tertawa. Kakak, aku tidak bercanda. Tang Wulin memanggil cincin jiwanya. Tujuan mereka adalah untuk menarik patroli para penegak. Banyak cincin jiwa, cerah dan bersinar, muncul di sekitar rekan-rekannya setelah bangun sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki 3, mengumpulkan ke-18 bermasalah. Belum lagi, set Tang Wulin yang sepenuhnya berwarna ungu. 3 dering. Semua anak-anak ini memiliki 3 cincin. Rumput Blue Silver meledak dari tanah saat Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Untaian rumput meluncur ke lengan dan kakinya. Yang lain melepaskan kekuatan jiwa mereka sekaligus untuk menarik perhatian patroli. Wanita itu cepat bereaksi. Saat dia melihat Tang Wulin memanggil jiwa bela dirinya, dia memanggilnya sendiri. 5 cincin jiwa bangkit dari kakinya, 2 kuning dan 3 ungu. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa panas. Dia adalah Raja Roh 5 cincin. Tapi Tang Wulin dan rekan-rekannya tidak takut. Mereka sudah bertarung dengan Raja Roh kembali di surga Dow City. Selain itu, dia tampaknya menjadi guru jiwa yang disebabkan oleh api. Tang Wulin bisa melepaskan elemen api dengan Blue Silver Golden Array. Terlepas dari kepompong api, wanita itu tidak bisa menangkal helai rumput Blue Silver yang masuk. Tang Wulin memanfaatkan kekuatan penuh Raja Naga Emas saat ia menuduhnya,
rumput Blue Silver-nya mengerumuninya dalam masa menggeliat. Tiba-tiba, labu menyala muncul di atas kepala wanita itu. Salah satu cincin jiwanya menyala, dan tepat sebelum rumput Blue Silver mengikatnya, dia tersedot ke dalam labu. Dia menghilang, syok melukis wajah mereka. Rumput Blue Silver hanya bertemu udara. Mereka telah menemukan jiwa bela diri yang aneh sebelumnya, tetapi tindakan menghilang yang aneh ini adalah yang pertama. Sebentar kemudian, labu yang menyala itu berputar ke arah Tang Wulin, melepaskan rentetan api. Sebuah dinding es muncul di depan Tang Wulin sebelum api bisa menelannya. Tapi kobaran api itu ganas, langsung mencairkan dinding es. Saat dinding es mencair, Tang Wulin dan rekan-rekannya melompat mundur. Rumput Blue Silver menembus bumi saat Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array dan melepaskan kekuatan stripping unsur. Kutukan dari semua elemen, itu dengan keterampilan ini bahwa mereka telah mengalahkan Raja Roh dengan jiwa bela diri kabut. Bab 437. Bab 437 menjalankan ke dinding baja. Saat Blue Silver Golden Array diaktifkan, kobaran api menjadi redup. Kemudian Array mengisap semua api. Tetapi labu yang menyala itu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Itu mengubah mulutnya sedikit dan memuntahkan lagi semburan api, meroket sendiri keluar dari domain Array emas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia tangguh. Ekspresi Tang Wulin mengeras. Mereka perlu mengalahkannya sesegera mungkin, jika tidak, para petugas akan tiba untuk mendukungnya. Labu berputar ke bawah dan mengeluarkan wanita itu dalam nyala api. Furi memenuhi matanya. Apa yang kalian lakukan? Sebelum dia bisa terus menanyai mereka, cahaya keemasan melintas di bawahnya dan tubuhnya menjadi kaku. Tang Wulin mengambil keuntungan dari pembukaan ini dan memerintahkan rumput Blue Silver-nya untuk mengikatnya. Ye Xinglan kemudian bergegas masuk dan menusukkan pedangnya ke dada wanita itu. Xie mengambil tindakan juga, muncul di belakang wanita itu dan mengusap Light Dragon Dagger di lehernya. Gerakan mereka sinkron sempurna. Melawan satu lawan, tidak ada yang lebih baik dari Starwheel Sackless Su Xiaoyan. Kekuatannya mutlak. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka telah mengalahkan wanita itu, pedang Stargot dan belati naga cahaya beberapa inci dari mengambil nyawanya, mata wanita itu melotot dan seruan Phoenix menembus udara. Cahaya api menyala di bawah pakaiannya, meledak untuk membungkus seluruh tubuhnya dalam sekejap. Cincin cahaya muncul di seluruh tubuhnya, dan dengan itu, intensitas fluktuasi kekuatan jiwanya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, kekuatan jiwanya memanifestasikan di sekitarnya sebagai cincin api raksasa. Sebuah pola emas muncul pada labu di atasnya, dan itu tumbuh dengan diameter 2 kaki. Api di sekelilingnya memaksa Ye Xinglan dan Xie menjauh darinya, lalu terus berlama-lama di tubuh mereka dan memakan kekuatan jiwa mereka. Teriakan Phoenix terus tumbuh lebih kuat. Wanita itu berdiri tegak. Dia mulai memancarkan aura keagungan saat seperangkat baju besi merah diwujudkan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Helm Phoenix terwujud, pas di kepalanya. Armor tubuh Crimson menelusuri siluet elegan dari sosok wanitanya. Vena api menyebar dari bahunya ke ujung jarinya. Sebuah lambang Phoenix emas yang berapi-api terukir di dadanya. Armor itu sendiri tidak terlalu indah, tapi itu menekankan pesona wanitanya dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pertempuran baju besi. Tang Wulin tergagap, lalu senyum pahit terbentuk di bibirnya. Dari kerumitan desain dan kekuatan fluktuasi kekuatan, Tang Wulin tahu dia mengenakan baju perang satu kata. Dia telah menggunakan cincin cahaya dari sebelumnya sebagai metode penyimpanan. Armor satu kata yang normal tidak bisa bergabung dengan pengguna. Namun ini adalah satu set lengkap armor perang satu kata. Wanita 5 cincin ini sekarang memiliki mungkin sebanding dengan seorang guru jiwa 7 cincin. Yan Feng sangat marah sekarang. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia berangkat ke Spirit Pagoda pagi ini untuk mendaftar sebagai Master Armor Tempur satu kata. Dia adalah Master Armor Tempur satu kata termuda di Heaven Spirit City, dan ini memberinya pengaruh untuk menandatangani kontrak punggawa dengan manfaat besar. Pagoda Roh berjanji untuk berinvestasi padanya dan membawanya ke tingkat 2 kata, di mana ia dapat dianggap sebagai sosok yang kuat di benua itu. Namun tepat setelah dia meninggalkan Pagoda Roh yang penuh dengan sukacita, dia disergap oleh sekelompok anak-anak. Anak-anak ini juga tidak lemah, dan mereka berhasil memaksanya mengeluarkan baju perangnya. Dia tidak mungkin tahu bahwa geng Tang Wulin tidak berbahaya, dan dia merasa benar-benar terancam oleh pedang Stargot dan belati naga cahaya. Saat Yan Feng mengeluarkan baju perangnya, suara Wu Zhangkong terdengar di telinga semua orang dalam kelompok Tang Wulin. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan memenuhi kuota untuk kota ini. Petik 2. Mulut Tang Wulin berkedut. Guru Wu, oh Guru Wu.
Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada kami? Dia adalah Master Armor Tempur satu kata. Dia sekuat Soul Sage 7 cincin. Bagaimana kita bisa mengalahkan seseorang seperti itu? Sebelum Tang Wulin dapat melanjutkan pemikirannya, Yan Feng menunjuk Tang Wulin dan labu tersebut mengeluarkan api ke arahnya. Saya tidak bisa berbicara dengannya lagi. Tang Wulin bisa melihat kemarahan yang tidak bisa dibedakan di matanya. Mereka hanya bisa memberikan semuanya. Kami tidak punya pilihan lain. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam bahkan ketika api terbang ke arahnya. 3 cincin jiwanya yang ungu menghilang, dan dalam sekejap, semuanya digantikan oleh yang emas. Cahaya keemasan meletus darinya ketika sisik-sisik berdesir menjadi ada untuk menutupi lengan kanannya, dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Benang-benang cahaya bintang melesat keluar dari tangannya dan melilitkan diri di sekelilingnya, bermanifestasi sebagai tantangan. Dia tidak mampu menahan diri terhadap Master Armor Tempur yang sebenarnya. Pertempuran baju besi. Yan Feng dikejutkan oleh tantangan di cakar Tang Wulin. Mustahil, dia sangat muda, tidak mungkin dia bisa memiliki baju sirah pertempuran. Itu datang dari dalam tubuhnya juga. Mungkinkah itu benar-benar sepotong baju besi 2 kata? Meskipun itu hanya tantangan 1 kata, itu tidak terpikirkan oleh seorang anak muda untuk memilikinya. Yan Feng mendapatkan baju zirah pertempuran pertamanya saat berusia 21 tahun, dan dia dianggap jenius untuk itu. Dia telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini dan akhirnya berhasil membuat 1 set lengkap. Namun Tang Wulin bertahun-tahun di depannya. Instan Tang Wulin bergerak, begitu juga rekan-rekannya. Diposisikan di lini belakang, Su Lizhi melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia melempar roti sup dan roti kacang ke yang lain. Tang Wulin menangkapnya roti dari belakang dengan tangan kirinya dan segera memakannya. Dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Bahkan baju perang 1 kata pun memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemulihan kekuatan jiwa penggunanya. Pertempuran yang berkepanjangan menjamin kekalahan bagi mereka. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak ke depan, menghancurkan tanah di bawah. Esensi darahnya mendidih saat kekuatan Raja Naga Emas melonjak dalam dirinya. Matanya menjadi emas yang cemerlang, dan aura penekan dari esensi darahnya bersatu. Mengacungkan cakar naganya, dia mengayunkannya di depannya dan membelah api yang masuk terpisah, membuka jalan ke Yan Feng. Sebagai kapten timnya dan seorang guru jiwa tipe penyerangan, adalah tugas Tang Wulin untuk memimpin pasukan. Dia tidak bisa menyusut kembali di hadapan lawan. Dia harus membuat celah untuk rekan-rekannya. Esensi darah dan kekuatan jiwanya melambung tinggi di bawah pengaruh roti kacang yang haus darah. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya sekarang, tetapi bersinar paling terang di lengan dan dada kanannya. Dia memiliki jiwa bela diri kembar. Yan Feng terbelalak karena terkejut. Tapi hanya sesaat. Huff. Dia menatap Tang Wulin dan berdiri tegak. Labu di atasnya berbalik dari Tang Wulin ke rekan-rekannya, memuntahkan api untuk mengisolasi dirinya. Dia ingin berurusan dengan pemimpin musuh terlebih dahulu. Yan Feng bertemu cakar naga emas Tang Wulin dengan tinjunya sendiri. Sesaat sebelum keduanya bertabrakan, raungan drakonik meletus dari tubuh Tang Wulin. Kepala naga emas dengan diameter setengah meter melesat dari tinjunya dan menuju ke tangan Yan Feng. Itu naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin mungkin tidak mematahkan segel keempat setelah memakan udang rubi, tetapi mereka masih meningkatkan kekuatannya dan memperhalus kontrolnya atas naga emas mengejutkan surga. Alarm berbunyi di kepala Yan Feng. Dia merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di depannya, lalu apinya terbakar. Cakar emas terbuka dan menjepit tinjunya. Tang Wulin mempererat genggamannya pada tinju Yan Feng, dan baju perangnya berkobar di pertahanan, semua urat nadi api di baju besinya menyala untuk hidup. Lambang Phoenix bersinar dan Phoenix transparan menembaknya. Bab 438. Bab 438 kakak, ini semua kesalahpahaman. Jadi seperti inilah baju perang itu. Serangan dan pertahanan adalah satu dan sama. Tang Wulin bisa merasakan armor pertempuran yang meredam kekuatan destruktif dari cakarnya, menyebarkan kekuatan secara merata dari gauntlet Yan Feng ke seluruh armornya. Efek menghancurkan bahkan tidak bisa ikut bermain. Bahkan dengan Golden Dragon Socks the Heavens dan gauntlet 1 kata, kekuatan Tang Wulin hanya mencapai puncak 4 cincin. Dia bukan tandingan dari Master Armor Tempur yang mengenakan 1 set lengkap armor perang 1 kata. Ketika kesadaran ini menghantam Tang Wulin, Yan Feng membalas. Sekarang menyala seperti miniatur matahari, lambang Phoenix di dadanya tiba-tiba meledak dengan energi. Seekor Phoenix transparan muncul dari lambang. Pada saat yang sama, labu yang menyala di atas kepala Feng Yan tiba-tiba berbalik ke Tang Wulin. Salah satu cincin jiwa wanita itu menyala dan labunya memuntahkan bola api berwarna emas.
Tang Wulin bereaksi segera, menekuk lengannya dalam upaya untuk mengubah cengkeramannya yang hancur menjadi lemparan. Jika ada satu hal yang dia percayai, itu adalah kekuatannya. Sehelai rumput Blue Silver melilit kakinya dan mengebor tanah. Itu bertindak sebagai jangkar, membantunya berputar di tempatnya. Tapi semua ini tidak memungkinkannya untuk menghindari bola api dan Phoenix. Tiba-tiba, tombak es menembus Phoenix. Itu meledak dalam api, ledakan yang dihasilkan mengirim Tang Wulin terbang. Ye Xinglan berjalan maju, menyulap jaring balok pedang yang terbang keluar untuk melindungi Tang Wulin dari bola api yang dikejar. Itu berhamburan ke jaring, menyebar dan menghilang ke dalam apa-apa. Kekuatan jiwanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Bahkan di bawah pengaruh haus darah, Tang Wulin masih harus menanggung rasa sakit yang menyiksa karena api membakar ke dalam tubuhnya. Dalam hal pengalaman bertempur dan teknik bertarung, ia dan timnya bisa saling berhadapan dengan Yan Feng. Namun, perbedaan mendasar dalam tingkat budidaya adalah rintangan yang terlalu besar untuk diatasi dengan hanya pengalaman dan teknik. Lebih jauh lagi, dengan satu set lengkap armor perang pertahanannya tidak bisa ditembus. Xie diam-diam muncul di belakang Yan Feng dan menebas pundaknya dengan belati. Namun, baju besi wanita itu hanya mengeluarkan semburan api, membuatnya terhuyung mundur. Tang Wulin ternganga melihat kekuatannya yang luar biasa. Dia mengatur kecepatan pertempuran sekarang. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Semburan warna cemerlang tiba-tiba mengganggu pikiran Tang Wulin. Sebuah bola berukuran biru, merah, kuning, dan hijau seukuran kepalan tangan melesat di udara, menghantam Yan Feng dalam sekejap. Wanita itu tidak berani menahan apapun. Cincin jiwa keempatnya menyala dan labu memuntahkan bola api berwarna merah keemasan secara berurutan. Bola api melaju ke arah bola cahaya empat warna satu demi satu, kedua kekuatan meledak menjadi badai elemen saat kontak. Tang Wulin berbaring di tanah, buru-buru menggunakan metode surga misterius untuk menangkal sensasi terbakar yang merajalela di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kuat dan dia belum menerima luka nyata, tetapi ketika dia menyaksikan Gu Yue berhadapan melawan Yan Feng, dia mulai mengerti betapa mustahil untuk merebut kemenangan. Setelah bertahan selama sekitar 5 detik, badai elemental mulai mati. Udara perlahan menghilang, dan Yan Feng berdiri di tempat yang sama mengesankan seperti sebelumnya. Tidak ada satu goresan pun di baju besinya. Dan labu kembali ke Tang Wulin. "Sa kakak besar, ini semua salah paham." Tang Wulin tergagap melalui senyum tegang. Pada saat itu, alarm yang menusuk telinga memenuhi udara. 3 mesia kuning terbang dan melambat untuk melayang di atas semua orang. Suara gemuruh menggema dari mesia utama. "Berhenti." Yan Feng membeku tepat sebelum dia menyerang, labu berpaling dari Tang Wulin untuk menunjuk ke langit. Dia mendengus lalu berbalik untuk menatap Tang Wulin, pemimpin penyergapnya. Namun yang mengejutkannya, dia memakai wajah penuh amarah. 3 mesia turun untuk memisahkan Yan Feng dari kelompok Tang Wulin. Buuk setinggi 10 meter mereka menyebabkan bumi bergemuruh. Su Xiaoyan meraih ke lengan Ye Xinglan, bersembunyi di belakangnya, dan mulai menangis. Xie menunduk, ekspresi muram di wajahnya. Ye Xinglan hanya menatap lurus ke depan dengan linglung. Su Lizhi berjongkok ke tanah dengan punggung menghadap orang lain. Gu Yue tetap tanpa ekspresi, tapi cahaya bersinar di matanya. Tang Wulin berdiri tegak dan menarik Gu Yue di belakangnya. Kemarahan di matanya semakin panas. "Penolong, Anda datang tepat waktu untuk menyelamatkan kami. Jika kamu mengambil hanya 1 detik lebih lama, dia akan membunuh kita." Petik 2. Hah, Yan Feng terdiam. Dialah yang diserang. Pemimpin para penegak menoleh ke Yan Feng. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu menyerang anak-anak ini?" "Tunggu, apakah Anda seorang master armor pertempuran?" Satu kata. Petik 2. Yan Feng baru saja mendaftar sebagai Master Armor Pertempuran satu kata sebelum insiden ini, jadi para penegak hukum tidak mengenalinya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah Master Armor Tempur satu kata, mereka menjadi waspada. Mereka mungkin memiliki 3 mesia, tetapi ketiganya berwarna kuning dan tidak akan tahan terhadapnya. "Jangan dengarkan kebohongannya," teriak Yan Feng. "Mereka adalah orang-orang yang menyerangku." Tang Wulin mengerjap polos, mencoba meminta belas kasihan sebanyak mungkin. Lalu rasa takut merayap ke wajahnya. Apa? Anda menuduh kami menyerang Anda? Anda adalah Master Armor Pertempuran satu kata. Kami hanya Master Jiwa Muda. Paman, aku baru 14 tahun, dan yang termuda dari temanku adalah 13 tahun. Apakah Anda pikir kami akan berani menyerang Master Armor Pertempuran satu kata? Petik 2. Yan Feng gemetar karena marah. "Kau anak nakal bohong, jangan coba menyematkan ini pada saya. Anda bahkan tidak tahu saya adalah Master Armor Pertempuran sebelum Anda menyerang."
Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Petik 2. Jika kita tidak saling mengenal, mengapa kami akan menyerangmu? Tanya Tang Wulin. Aku ingat mendengarmu mengatakan bahwa kamu baru saja menjadi Master Armor pertempuran satu kata dan ingin menemukan seseorang untuk dipertandingkan. Kemudian, segera setelah Anda melihat kami, Anda menyerang. Tidak mungkin kami bisa melakukan apapun terhadap Anda. Guru kami mengajari kami bahwa kekuatan besar menuntun pada tanggung jawab yang sangat besar. Anda adalah Master Armor pertempuran namun Anda menggertak yang lemah. Anda memukuli anak-anak seperti kami dan Anda masih berusaha berbohong tentang hal itu. Petik 2. Isak tangis Su Xiaoyan semakin keras, dan dia menempelkan wajahnya ke pakaian Ye Xinglan. Ye Xinglan terus menatap lurus ke depan. Xie menghela nafas. Dia sudah mengenal Tang Wulin sejak lama dan selalu kagum dengan bakat temannya untuk berakting. Semua orang terdiam, para penegak bingung, tetapi mereka cenderung memihak kelompok Tang Wulin. Mereka hanya anak-anak. Gagasan tentang mereka berkelahi dengan Master Armor tempur terlalu sulit dipercaya. Kalian semua, kamu ikut dengan kami kembali ke Spirit Pagoda. Kami akan menonton rekaman keamanan sebelum memutuskan, kata pemimpin penegak hukum. Oke, Tang Wulin segera menjawab. Yan Feng menggertakkan giginya. Kau kecil, mari kita lihat Anda berbicara keluar dari masalah ini ketika kami melihat buktinya. Dibutuhkan semua kendali dirinya untuk tidak menyerangnya. Mesya membentuk segitiga di sekelilingnya. Ayo pergi, harap singkirkan baju perang Anda. Mereka jelas khawatir bahwa dia akan mencoba melarikan diri. Kemarahan Yan Feng berkobar hingga ketinggian yang lebih besar. Apakah kalian buta? Anda bahkan tidak bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Jadi bagaimana jika aku tidak menyimpan armorku? Petik 2. Mesya langsung mengarahkan meriam mereka padanya. Kamu lihat, Paman, dia begitu sombong dan tercela. Tang Wulin menangis saat dia lari ketakutan. Yan Feng tidak bisa menahan amarahnya lagi. Aku akan membakar kamu menjadi abu. Dia bergegas mengejar Tang Wulin, tetapi begitu dia bergerak, para Mesya melepaskan tembakan. Bab 439. Bab 439 Pria tampan dan sang wanita memerah. Para penegak bereaksi sesuai dengan pelatihan mereka, dan segera membombardir Yan Feng dengan meriam mereka. Tanah mengguncang setiap ledakan, awan tebal debu ditendang ke udara. Bahkan dengan perlengkapan perang yang dilengkapi, sikap Yan Feng hancur di bawah rentetan yang kuat. Saat pendorong mereka mendorong mereka ke udara, ketiga Mesya melepaskan putaran ledakan energi berikutnya. Mencegah Master Armor pertempuran satu kata berarti bencana. Pemimpin penegakan sudah meminta cadangan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berhenti. Tang Wulin dan teman-temannya berdiri terpesona oleh kekuatan Mesya. Dalam hati mereka menyadari satu hal, jika mereka tidak mengambil Mesya di Heaven Door City secara mengejutkan dan kerja tim, mereka akan kehilangan. Ketiga Mesya ini mencontohkan koordinasi hebat. Mereka mengepung Yan Feng dalam sekejap, menjebaknya dalam rentetan yang tidak terputus. Dia mungkin adalah Master Armor tempur satu kata yang kuat, Yan Feng masihlah pemula. Jiwa bela diri dan kompatibilitas baju tempurnya rendah. Karena itu, para Mesya mampu menekannya untuk saat ini. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini melewati jari-jarinya. Dia berlari bersama teman-temannya sambil berteriak, hati-hati semuanya. Jangan sampai terkecoh oleh meriam itu. Ayo pergi dari medan perang. Paman Enforcer, semoga sukses. Petik 2. Xie adalah yang tercepat dari kelompok itu, dengan cepat menyusul Tang Wulin dan melompat ke kursi pengemudi mobil jiwa mereka. Yang lain menjejalkan sesaat kemudian. Untuk sekali ini, Su Lizhi tidak berjuang untuk masuk. Xie menginjak pedal, roda berputar di tempat ketika mereka berjuang untuk traksi, dan sedetik kemudian mereka mati. Baik penegak maupun Yan Feng tidak menyadari hilangnya mereka. Perhatian mereka terpusat pada satu sama lain, dan ledakan menenggelamkan suara mobil. Xie berubah menjadi gang belakang dan mobil melaju kencang. Aku tidak percaya kita bertemu dengan Master Armor tempur. Keberuntungan kami mengerikan. Bukankah mereka seharusnya sangat langka? Bagaimana kami bisa mengambilnya? Su Xiaoyan berkata sambil menyeka air matanya. Tang Wulin tersenyum pahit. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan ini. Metode kami saat ini mengandung terlalu banyak variabel, dan kami menyinggung banyak orang seperti ini. Itu tidak pernah merupakan rencana yang baik untuk memulai. Kalau terus begini, kita akan masuk daftar hitam oleh Spirit Pagoda. Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Saya dengan kalian. Petik 2. Bos, kamu terus menjadi lebih hebat. Seru Xie. Kamu dilahirkan untuk menjadi aktor.
Ekspresi Tang Wulin memburuk. Apakah kamu pikir aku ingin berbohong? Itu adalah Master Armor tempur yang baru saja kita lawan. Bahkan beberapa Mesya bersama tidak bisa membawanya. Jika saya tidak berbohong, kami akan ditangkap tanpa ada cara untuk melarikan diri. Kami tidak bisa membuang waktu sebanyak itu. Di masa depan kami akan memikirkan cara untuk meminta maaf kepada mereka. Petik 2. Di dalam dinding pagoda roh kota surga roh, Yan Feng membanting tangannya ke meja logam, api berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Kalian mengerti sekarang, anak-anak itu yang salah. Mereka menyerang saya lebih dulu. Setelah menonton rekaman keamanan, para petugas yang membawanya tidak bisa berkata-kata. Pada saat Yan Feng berhasil keluar dari pengepungan ketiga penegak hukum, Tang Wulin dan teman-temannya telah menghilang tanpa jejak. Dia ingin mengejar mereka, tetapi pikiran itu hilang begitu tiga Mesya ungu tiba. Sekuat mungkin dia tidak bisa melawan 6 Mesya sekaligus. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari mereka, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Permintaan maaf kami, Nona Yan Feng. Kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami benar-benar malu dengan apa yang terjadi dan tidak pernah berharap anak-anak itu begitu licik. Petik 2. Tatapan Yan Feng cukup panas untuk menghanguskan. Tunggu apa lagi? Cepat dan tangkap mereka. Petik 2. Senyum menyakitkan merayap di wajah pemimpin-pemimpin itu. Aku khawatir kita tidak bisa melakukan itu. Pagoda roh mungkin memiliki banyak kekuatan dan pengaruh, tetapi kita tidak dapat melanggar yurisdiksi federasi dan menangkap seseorang di luar lingkungan umum pagoda roh. Kami tidak mampu untuk bertengkar dengan federasi. Kami sudah memberitahu pemerintah, jadi kami akan menyerahkan pemerintahan dari sini. Selain itu, jujur saja, kami tidak punya banyak bukti untuk melanjutkan di sini dan Anda tidak terluka. Bahkan jika kita menangkap mereka, tidak banyak yang bisa kita hukum untuk mereka. Paling-paling, mereka harus menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan. Petik 2. Kata-katanya seperti seember air dingin di atas kepala Yan Feng. Dia benar, saya tidak terluka, jadi tidak ada yang bisa menghukum mereka. Mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya tentang usia mereka juga, yang berarti mereka masih di bawah umur. Jika kami menangkap mereka, kemungkinan keluarga mereka hanya perlu membayar denda dan memberi mereka kuliah keras di rumah. Saya tidak percaya anak-anak itu. Miss Yan Feng, harap tenang. Harap beritahu kami untuk masalah ini terlebih dahulu. Para penegak hukum berdiri dan membungkuk padanya. Kemarahan Yan Feng menghilang ketika dia mengakui ketulusan mereka, dan dia memberi isyarat agar mereka berhenti. Lupakan saja, anak-anak itu lebih baik berharap mereka tidak pernah bertemu denganku lagi. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Petik 2. Para penegak mengawalnya ke pintu masuk. Dia memegang status besar sebagai Master Armor tempur yang terdaftar di Spirit Pagoda. Suatu hari, dia bahkan mungkin menjadi atasan mereka. Setelah keluar dari Pagoda Roh, Yan Feng mengamati sekeliling, berharap bisa melihat Tang Wulin dan yang lainnya yang mengintai di dekatnya. Tetapi mereka tidak dapat ditemukan. Tepat pada saat itu, tatapannya mendarat pada pria tampan, ramping seusianya. Dia mengenakan jubah putih dan rambut panjangnya yang berkilau dengan lembut menutupi punggungnya. Dia memancarkan aura dingin. Jiwa bela diri Yan Feng adalah atribut api, kepribadiannya berapi-api. Saat dia menatap pria ini, dia mendapati kemarahannya memudar menjadi bara yang sekarat. Dia sangat tampan. Yan Feng menelan ludah. Tidak ada seorang gadis di dunia ini yang tidak menganggap dirinya lelaki tampan, terutama lelaki setampan ini. Selain itu, dia terkejut menemukan dirinya tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya meskipun merasakan statusnya sebagai guru jiwa. Dia bahkan lebih kuat dariku. Tubuhnya kesemutan, sensasi aneh yang dirasakan Master Jiwa Atribut Api ketika di hadapan seorang Master Jiwa Atribut Es. Ya, dia memang terlihat seperti atribut es. Pria misterius itu mengambil langkah. Dia berjalan ke arahku. Jantung Yan Feng berdetak kencang. Dia tidak yakin sebelumnya, tapi sekarang jelas dia mendekatinya, langkahnya lambat dan mantap. Mata mereka bertemu. Matanya sangat cantik. Ya dewa, aku tidak bisa. Dia terlalu tampan. Yan Feng bisa melihat dirinya tercermin di kolam-kolam jernih, sebelum menyadari keadaan serampangannya saat ini. Pakaian dan rambutnya masih berantakan dari kejadian sebelumnya. Dia buru-buru menyatukan dirinya, memperbaiki pakaiannya, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan semua jejak perkelahian sebelumnya. Wajahnya terbakar panas karena malu. "Hai," kata pria itu, suaranya semilir angin. Yan Feng tersentak. Kontras antara sifatnya yang dingin dan kesenangan yang dibawa menyapu sudut hatinya yang paling lembut. "Hai,
Yan Feng tidak bisa menahan kegugupannya. Dia adalah pemandangan yang harus dilihat. Saya Wu Zhangkong. Dia mengangguk singkat padanya. Oh, aku Yan Feng. Dia nyaris tidak berhasil memperkenalkan diri. Aku ingin meminta maaf padamu. Anak-anak yang kamu temui hari ini adalah murid-muridku. Mereka saat ini berada di tengah-tengah ujian untuk akademi kami, jadi mereka harus menemukan mitra sparring. Tetapi mereka tidak bermaksud jahat. Saya ingin meminta maaf di tempat mereka. Zhangkong membungkuk. Oh, tidak apa-apa. Hati Yan Feng berdetak kencang dan kembali tenang dalam rentang waktu sesaat. Matanya melebar, suaranya naik 1 oktav. Apa, anak-anak itu muridmu? Petik 2. Ya, benar, kata Zhangkong. Napas Yan Feng tumbuh panik. Jadi, kamu mengajar mereka untuk menyerang orang seperti itu. Zhangkong tidak terganggu. Tidak, tetapi sebagai guru mereka, tanggung jawab menjadi tanggung jawabku. Petik 2. Kamu, Yan Feng heran. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa marah padanya. Zhangkong mengangguk padanya lagi. Sekali lagi, saya minta maaf. Selamat tinggal. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik untuk pergi. Hei, Yan Feng berteriak setelahnya. Dia berhenti di langkahnya dan bergerak menghadapnya. Apakah ada sesuatu yang lain? Hanya mengatakan maaf tidak akan memotongnya. Zhangkong terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Lalu apa tujuanmu?